Tinggallah di dalam kasih Kristus, Raja kita. Di dalam Dialah kepenuhan Allah, dan dengan darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia benar-benar Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah? Padahal engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita." Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, sejenak marilah kita merenungkan bacaan suci yang telah diperdengarkan kepada kita di bawah tema Yesus Sang Raja Dunia. Bacaan Injil pada hari raya Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam, sungguh jelas menggambarkan bagaimana manusia memperlakukan Raja semesta alam dan bagaimana manusia melihat Raja semesta alam yang bertitah dari tahtanya. Kayu salib adalah tahtanya, duri jadi mahkotanya. Dialah Raja yang rela menanggung hukuman bagi kita umat manusia. Pujian adalah ejekan, olokan, dan cacian bagi Sang Raja Damai. Namun dari tahtanya ia bersabda, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Sebuah peristiwa yang sungguh luar dari akal sehat manusia. Raja menanggung hukuman dan masih berdoa supaya Bapa di surga mengampuni orang-orang yang melaksanakan penghukuman terhadapnya. Dan dia adalah Allah, Allah yang mencintai, Allah yang mengasihi, Allah yang menyayangi kita umatnya. Dialah Allah yang kita imani, yang datang sebagai Raja, bukan untuk menghukum, melainkan untuk dihukum, menggantikan kita, menebus dosa-dosa kita. Menjelang ajalnya, seorang dari penjahat di sampingnya memohon, sekaligus mengakui Yesus sebagai Raja, agar setidak-tidaknya diingatkan saja ketika Sang Raja itu kembali. Namun Sang Raja justru menjawab permohonannya dengan titah yang lebih besar. "Engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Penjahat yang semula hidup dalam kegelapan, kini telah hidup dalam terang surgawi, dalam terang kasih ilahi bersama Sang Raja. Demikianlah kita para pendosa yang telah ditebus olehnya, yang seringkali terseret dalam kegelapan dunia. Marilah kita kembali kepadanya. Jangan biarkan kegelapan menguasai kehidupan kita.
bukan hanya diri kita, tetapi juga kepada sesama yang ada di sekitar kita. Tinggallah di dalam kasih Kristus, Raja kita. Di dalam Dialah kepenuhan Allah, dan dengan darahnya kita diperdamaikan dengan Allah. Para saudara dan saudariku yang dicintai Tuhan, inilah sukacita kita, sukacita para pengikut Kristus yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Dialah pemimpin segala pergerakan kita di dunia. Ia memimpin dengan gerak roh kasih Allah. Dialah Raja, Dialah Gembala, Dialah Tuhan. Kepadanya lah kita menyampaikan pujian dan kemuliaan selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala